Hai guys, kembali lagi bersama Andrew dan Maria di Cikidut. Kali ini kita mau nyobain ya makanan yang dibilangin sama Ibu Maria. Ini loh, aku mau nyobain ini. Ya, jadi aku dapat rekomendasi ya tempat makan ini itu dari saudara aku. Katanya temennya gitu ya. Tempat makanan ini itu kayak menjual makanan yang ke timur-timuran gitu ya guys ya. Dan katanya itu rasanya juga enak. Yes. Jadi ini namanya adalah Tandoori Corner. Jadi nggak tahu ya apakah ini bacanya Tandoori atau Tandoori Corner gitu ya guys ya. Ya jadi ini itu letaknya ada di Jalan Mujair nomor 46 ya, itu daerah Surabaya Utara ya. Ya jadi untuk tempat parkirnya sendiri sih ini memang bener-bener kayak jalannya itu cuma satu, ya mungkin 2 row gitu ya. Tapi sebelah kiri kanannya itu mungkin bisa jadi tempat parkir, tapi ya nggak yakin juga aku. Tapi untuk motornya sendiri sih ada lahan mungkin di dalam rumah gitu sih guys. Jadi kayaknya naik motor sih sangat cukup. Jadi langsung aja kita masuk ke tempatnya aja ya guys ya. Let's go! Let's go! Guys, jadi makanannya udah dateng nih guys. Kita pesannya itu tiap menu kita pesan satu gitu ya. Jadi Ya, jadi sebelum kita tadi pesan ya guys ya, kita sempat ngobrol ya sama pemilik dari tempat ini, yaitu Mr. Gohar Ali. Iya. Jadi tadi gitu sempat kayak seru-seruan ya, kayak tanya-tanya terus cerita-cerita. Nah ternyata ya Mr. Gohar Ali ini itu asli dari Pakistan guys. Jadi beliau sempat tinggal di Pakistan, terus kemudian tinggal di Malaysia ya. Kemudian ada di Indonesia ini, kemudian menjual makanan. Dan akhirnya ya kuliner yang dia jual ini itu kayak perpaduan dari Pakistan dan juga masakan dari Malaysia. Untuk rasanya sendiri ya, tadi diceritain nih kalau rasanya ini awalnya itu kan pakai bumbu-bumbunya khas India gitu kan guys ya. Ini dijual di Indonesia, jadi itu kadang-kadang ada orang yang maksudnya kurang cocok gitu ya. Nah, ada yang kayak spicesnya itu terlalu strong gitu kan guys. Nah jadinya itu kayak sudah di-adjust sesuai dengan lidahnya orang Indonesia ya guys. Dan juga yang menarik di sini itu makanannya di sini semua itu no MSG ya guys ya. Jadi nggak ada kayak tambahan MSG kayak miwon yang kayak ini ya Uncle Roger. MSG is the king of flavor. Gitu ya guys ya, itu nggak ada. Jadi di sini tuh healthy food ya guys ya. Bahkan untuk kulitnya sendiri itu ya dibuang gitu ya guys ya. Jadi bener-bener nggak ono gaji, nggak ono lemak gitu soalnya. Ya, jadi ini bener-bener ngejar sing namanya healthy. Lemak tadi lemak otot, terus kemudian lemak kulit itu semua itu tuh dibuangin ya guys ya. Jadi kayak pure benar-benar ini kayak daging gitu ya guys ya. Iya. Dan itu masaknya bener-bener fresh ya. Freshnya ini yang harus ditekankan soalnya masaknya itu memang agak makan waktu dikit. Cuman emang bener-bener kita tuh ditunjukin ya. Jadi cara masak gimana, prosesnya kayak gimana itu kita ditunjukin semua. Itu gila keren sa. Apa pernah lihat kayak open kitchen model kayak gini? Iya keren banget guys. Jadi itu dia memang benar-benar masak ya guys ya dari awal dan itu freshly made setiap harinya guys. Jadi kayak apa yang sudah tersedia di sini itu masih hangat dan juga masih fresh gitu. Oke guys, jadi pertama itu kita pesan makanan beratnya itu ya. Itu adalah nasi biryani with kambing masala. Bukan masalah cari gara-gara ya, memang namanya itu masalah, nggak pakai H gitu. Yang ada di depanku ini itu adalah beef masala. Terus di depannya lagi itu ada chicken tandoori. Terus ini itu ternyata kita dapat dari, pokoknya kalau kita pesan makanan ya itu ada namanya Dal, saus dal gitu. Jadi dal ini katanya dia itu cocok untuk dimakan sama apapun ya guys ya. Entah itu nanti kalau misalnya kalian pesan kayak di depanku ini ada prata, terus ada naan. Nah itu juga bisa cocok dimakan bareng dal gitu guys.
Yang ada di depannya Ibu Maria itu bukan cuman ya prata atau nan biasa ya. Jadi itu di dalamnya ada apa nih, Bu? Jadi yang di depanku ini ada prata butter. Jadi pratanya sendiri itu tadi itu ada 3 ya, ada yang prata butter, terus yang Coklat sama keju. coklat sama keju kayak gitu. Terus ini di depanku kita pesen yang nan garlic butter guys. Wih gila, ini aku ngelihat ya, itu kayak dia itu sparkling banget ya guys ya, kayak wih gila ini menarik banget guys. Kalau sekilas tuh mungkin aku bisa kayak ngomong kayak pizza gitu ya, mini pizza gitu guys. Tapi ala-ala Pakistan gitu ya. Untuk minumannya sendiri ini beda nih guys. Jadi kayak kita tuh pesennya itu katanya yogurt yang bener-bener fresh gitu kan ya. Dan kita ini pesen namanya itu Lassi strawberry. Iya benar. Jadi Lassinya itu ada 3 guys. Jadi ada yang plain, terus ada yang manggu. Enggak gitu kok. Sorry. Ada kucing guys. Aku kira ada yang megang aku. Ada Lassi mango dan ada Lassi strawberry ya guys. Ini strawberry gitu. Dan ada satu lagi kita pesan minumannya itu teh tarik. Jadi ini menarik ya guys ya untuk kita coba ini guys. Koncodut, mari makan. Kita langsung cobain menu utamanya aja guys ya. Ini yang nasi biryani yang sama daging kambing ya. Ya tadi tuh ditanyain ya, kita itu mau yang medium atau mau yang pedes gitu kan ya guys ya. Terus tadi kita bilang kita itu nggak terlalu bisa makan pedes. Jadi tadi itu dikasih rekomendasi pilih yang medium aja kayak gitu. Medium aja. Masa pedes? Kita cobain. Iya, dan untuk nasi biryaninya sendiri dia itu menggunakan beras basmati gitu ya guys ya. Jadi yang beras itu panjang-panjang. Terus di atasnya itu ada ini ya, bawang goreng dan juga kita dikasih acarnya gitu ya. Kayak seolah-olah ini kayak nasi goreng gitu guys. Iya, nasi goreng. Tapi ini kenapa ya ada oren-orennya? Mungkin jenisnya beda sih, Bu. Kayak aneh sih, kayak Mutan. Awalnya aku kira wortel, tapi ternyata bukan ya. Ini masih nasi ya. Iya, masih berupa nasi iya, basmatinya. nasi basmati gitu. Dan ini kita bisa ngelihat ya, kalau ini nasinya itu kayak dia itu pencar-pencar gitu ya guys ya. Dan itu kelihatan pulen. Wih, pulen. Kita cobain ya, potongin daging kambingnya ini guys. Gila, langsung kok kebelah, Bu. Kenapa? Langsung kebelah, Bu. Ini kita dapat potongan dagingnya itu lumayan besar ya guys ya. Dan juga di sini juga ada kayak bumbunya gitu ya, kayak bumbu kuahnya gitu. Wow. Ini cukup gede loh. Iya. Tangan kambing. Dan ini tadi di bannernya ini ngomongnya no santan ya guys ya. Jadi harusnya sih ya less kolesterol ya. Less kolesterol. Oke. Kita cobain. Kita cobain, Bang. Wow. Parah. Ini parah. Aku sampai merinding jai, rasanya. Guys, gila ini kambingnya itu rasanya itu spektakuler banget. Kayak rasanya itu apa ya? Bumbu terus rempah-rempahnya itu ya gila. Luar biasa. Rempah-rempahnya ini rasanya itu enak banget guys. Dan untuk kambingnya sendiri itu udah gede, lembut dan gampang dimakannya itu juara sih. Ini ngawur gede banget. Enak guys. Biasanya itu aku kayak menghindari makan kambing itu karena biasanya itu kan kayak alot ya. Kalau bau sih aku nggak apa-apa sih, cuma kayak tekstur dagingnya itu kan agak alot gitu ya guys ya. Tapi ini gila sih, ini kayak kamu makan iga sapi malah. Bener. Kayak makan iga sapi. Saking lembutnya itu kayak iga sapi guys, gila. Dan ini ya, tadi pas dimakan itu benar-benar kayak lembut banget. Terus kayak bumbunya itu benar-benar ngeresep ke dagingnya. Dan juga ya ini bumbu kuahnya ini ya guys, mantep ya guys. Gila. Untuk bau kambingnya aku kayak ngomong ini kayak ini nggak ada gitu guys, sampai bau itu bener-bener nggak ada. Jadi di masa ini top chair. Jadi untuk nasi biryaninya sendiri ini menurutku kayak hanya menemani aja gitu guys. Jadi untuk menemani makan dagingnya itu guys, modelnya kayak nasi apa ya, nasi ayam gitu di capcay. Mungkin dia akan menemani capcaynya dengan nasi gitu yang cuma dioseng-oseng itu. Tapi yang membedakan adalah DE itu ditambahin bawang gorengnya itu enak loh guys. Jadi kasih makan tuh rasanya gurih, terus apa nasi juga merotol-merotol gitu guys. Menarik. Tapi mungkin Bapak coba makan cuma nasinya aja. Oh, karena menurutku sendiri sih nasi biryaninya itu dia sendiri tuh ada kayak bumbu apa ya, kayak rempah-rempahnya gitu.
Memang dia itu light gitu ya guys ya. Terus apalagi ditambahin tadi ya bawang gorengnya itu, jadi kayak kombinasi rasanya tuh enak banget. Biasanya aku tuh kayak ketika makan beras basmati yang dimasaknya jadi nasi gitu ya guys ya. Biasanya tuh masaknya itu ketemunya itu yang alot-alot gitu guys, jadi kayak nggak terlalu enak gitu loh. Nah kalau yang ini menurutku dia itu matangnya itu pas. Nanti aku pas nyoba gitu, ternyata ya beda sih beneran anak rasanya gitu, ada bumbunya gitu ya guys ya. Oke, aku akan menarik kata-kataku yang tadi. Ditarik guys. Ya mungkin ini sih, karena tadi itu bumbu yang ada di dagingnya itu bener-bener kuat ya, sampai nasinya biryani ini kayak kalah gitu, kayak kerendam. Jadi kita langsung lanjut ke chicken tandoorinya guys. Yes. Jadi tadi itu ditunjukin ya guys ya proses pembuatan ayam tandurinya tadi itu ya. Aku nggak tahu ini cara ngomongnya tanduri apa tandori. Dan itu dia jadi kayak ditusuk-tusuk di dalam satu besi gitu guys ya. Terus kemudian besinya itu dimasukin kayak tong pemasak gitu ya guys ya. Bukan tong ya, tapi kayak semen dari itu. Ya pokoknya bukan semen gitu tempat sih. pembakaran gitu. Ya, di dalamnya pakai tanah liat gitu. Ya, jadi kayak dimasukin terus dia itu dimasak gitu ya guys ya. Dan itu masaknya itu kayak slow cooking gitu ya guys ya. Dan itu selalu dicek berkala, dilihat tingkat kematangannya kayak gitu. Oke, kita ambil dagingnya nih guys ya. Ya, tadi itu dikasih pilihan gitu guys, mau pakai yang paha ataupun pakai yang dada gitu kan. Jadi kita pilih yang paha gitu ya. Dan ini pahanya satu potong gitu guys ya. Jadi paha atas dan paha bawah. Warnanya ini kayak bener-bener ngeresep sampai dalam nih guys, gila. Jadi kayak memang ini ayamnya itu kayak dimarinated gitu ya guys ya. Kemudian itu kayak di smoking. Aku nggak tahu yang ngomongnya. Ya apa ya, dipanggang. Diasap, dipanggang. Ya pokoknya yang bawahnya dibakar gitu ya guys ya. Di roasted ya panggang. Oke, kita cobain Kita cobain kacang. apaan. Aku baru pertama kali ngerasa rasa ayam yang modelnya kayak gini sih. Seriusan, soalnya kayak dia itu ada rasa asame, tapi rasa asame ini kayak nagih gitu loh. Rasanya di mulut itu kayak pingin nagih gitu guys. Aku nggak bisa deskripsi rasanya itu kayak gimana, tapi dia itu kayak ngeresep dan itu asinnya itu enak gitu guys. Asamnya itu enak gitu guys. Terus dagingnya itu lembut banget guys, sungguh digigit langsung acur guys. Ini tingkat kematangannya itu pas banget ya Perfect guys banget. ya. Dan itu memang benar ya, rasanya itu benar-benar ngeresep ke daging guys. Even kayak dia itu apa ya, biasanya kalau dia itu dimasaknya dibakar gitu kan, biasanya tuh kan cuma lapisan luarnya doang yang ada rasanya gitu kan ya. Tapi ini enggak guys, sampai ke dalam dagingnya itu juga ada rasanya dan ini mantap sih. Dan ini menurutku ini unik banget sih rasanya. Kayak aku di Surabaya itu nggak pernah makan makanan yang rasanya tuh seperti ini gitu guys. Enak Cak. Oh, mantep. Ini kayak kita tuh bahagia banget ya ketemu tempat di sini ya, di Tandoori Corner ini, karena itu kayak makanannya tuh unik banget guys. Ya mungkin kita nggak pernah makan model makanan yang kayak gini sih guys. Iya. Tapi ini Wah, enak sih. Nah, kita langsung lanjut aja guys, nyobain yang beef masala. Beef masalanya ya. Jadi sebenarnya mungkin kalau kita lihat sekilas ya guys ya, itu hampir mirip sama yang kambing masalanya gitu guys. Tapi ini modelnya itu kayak dipotong mungkin kayak sekuro mungkin ya, soalnya modelnya kotak-kotak gitu guys. Iya, jadi ini memang dipotong kotak-kotak gitu ya guys ya. Dan ini bumbunya sendiri kayaknya agak beda karena dia tuh kayak ada rempah-rempahnya gitu guys. Oh iya benar, kalau yang ini kan lebih ke arah cair ya. Cair, yang ini ada bumbunya kayak gitu. bumbunya. Mungkin itu dagingnya ya mungkin ya, yang udah jadi serpihan gitu mungkin. Yes, kita cobain ya guys ya, cengang. Wow. Potongan daging sapinya itu kita dapat itu cukup besar ya, potongannya gede-gede gitu ya guys ya. Terus dia itu kayak benar-benar dagingnya itu antep banget gitu guys. Kayak apa ya? Mungkin empal ya, bagian empal ya atau Ya apa ya? mungkin bagian empal. Soalnya rada pas dicokot tuh krenyes bukan asal alot, tapi emang dia teksturnya agak berat dikit ya. Jadi kayak dicokot tuh kayak krenyes. Kayak makan empal gitu guys ya. Empal.
Dan menurutku sih bumbu rasanya, aku nggak tahu ya untuk bumbunya itu sama atau enggak. Cuma dia itu karakteristik rasanya itu beda sama kalau yang di kambing. Kalau menurutku sih kayak agak berat dikit ya, berat gitu. Kalau yang itu kayak light gitu. Mantap sekali, gila. Bumbunya itu loh guys, Bumbunya kayak ki wah. lagi, Cak. Lagi. Ya ada duanya. Oke, next langsung kita cobain yang peratanya guys ya. Dan ini peratanya ya guys ya, ini tipis banget ya guys ya. Jadi memang benar dibuat dari awal gitu guys ya, dari adonan. Terus habis itu ini ya dimasak gitu guys, freshly baked every day. Yes. Jadi kita cobain yang mentahnya dulu ya, butter gitu kan ya. Nah, punya kok gede banget. Yes, oke kita cobain. Tang. Tekstur ini nggak melenak loh menurutku. Jadi rasanya juga digigit ya enak sih. Dan ini peratanya itu dia itu kayak ini ya, berlayer-layer seperti perata pada umumnya gitu. Lebih lembab dikit gitu ya. Biasanya kan ada perata yang dia itu, mungkin karena kering karena digoreng ya. Kalau ini kan tadi dia di bake gitu kan. Dan ini thin, jadi kayak tipis gitu guys. Dan ini kalau kalian makan kayak gini tuh jadi kayak nggak enak gitu loh guys. Enak, jadi kayak cemilan light gitu guys. Nah, sekarang kita pakai bumbunya nih. Dal. Kita gabung sama peratanya guys. Yeay. Ini kayak ini ya, selai nanas. Selai nanas, suka dong. Oke, kita cobain. Apa? Tang. Oh. Langsung beda ya. Wow. Apa ya ini rasanya? Dia tidak kenceng, light, tapi ada rasa rempah-rempah nih gitu ya. Soft kayak ada rasa manis sedikit gitu. Terus rempahnya itu ya gila. Emang bener sih tadi ngomongnya tuh katanya bumbu ini itu bisa digabungin ke makanan apa aja guys. Tadi juga dibilangin ya, untuk kalau kalian mau makan yang perata ini juga bisa dicelupin sama bumbu-bumbu yang masalahnya ini. Kalian kalau misalnya bosan makan nasi, kalian makan ini aja. Oke. Kasih. Mantap. Wah, gila. Wow. Ini iso geleng-geleng tok yang ngawur ya. Oke, kita cobain makanan terakhirnya guys ya. Kita mau nyobain naan yang garlic butter ya. Sebenarnya untuk naan sendiri ini itu ada banyak ya. Kita hafal semua. Tapi ini tuh kita pilih yang garlic butter karena menurutku juga ini yang rasanya bisa jadi lebih strong gitu. Ini kayak glossy gitu ya. Jadi kayak ada kayak butternya di atasnya gitu. Menarik. Lu Pak, jangan diambil lah. Yes, kita cobain. Tang. Ini kok kayak garlic bread ya? Sampai rotinya ala-ala Pakistan gitu ya guys ya. Tapi ini bisa dibanding loh. Wah, bisa dibanding-bandingkan ya. Coba dibanding enggak yang itu. Jadi iki ku rasane garlic-e ku kuat, butternya kuat, gila. Tapi emang bener ya kayak garlic bread yang versi Pakistan. Kalau misalnya untuk milih garlic bread atau ini, aku kayak milih ini deh. Soalnya gak atos gitu loh. Biasanya kan kalau garlic bread, aku pernah nemu tuh sing atos lah, ya ono sing gembos itu kan. Gembos icos gitu. Tapi kalau dimakan ambil ini rada koyo apa ya, ada alot dikit-dikit tuh rasanya lebih enak deh. Yang aku sukanya di sini itu dia itu kayak tekstur nannya sendiri sih guys. Jadi dia itu kalau diibaratkan dia itu kayak adonannya pizza, tapi ini lebih lembut banget. Jadi kayak itu ya apa? Teksturnya tuh bouncy gitu loh, enak. Kayak kalian apa ya? Kayak rotinya Holland gitu, kalian tahu nggak sih? Oh, kayak lembutnya tuh kayak gitu loh. Jadi kayak dia sama peratanya ini itu benar-benar beda teksturnya dan ini tuh kayak lembut dan ini ya kerasa garlic dan butternya itu mantep guys, gila ya, sih. Datang sini langsung pesen nih rasanya Iya. wah enak. Jadi ini minumannya kita pesan 2 yang kayak tadi kita ngomong di awal. Emang kalau kita lihat yang untuk lesi stroberinya itu emang bener-bener di atasnya itu kayak banyak apa ya, potongan buahnya gitu. Potongan buahnya gitu kayak Karena hasil memang blender gitu kan ya. Iya, karena memang itu menggunakan buah asli gitu ya guys. Terus ini teh tarik ya. Oke, kita cobain tentang aduh. Kita tukar dulu. Oke.
Oke, nah, oke, kita cobain. Beda kan? Untuk minumannya sendiri ya, aku nggak bisa apa ya, mesti gak expect banget kalau yogurt itu rasanya kayak gimana. Ternyata untuk yogurt sendiri ini rasanya ku fresh, nggak bisa aku temuin di tempat-tempat yang lain gitu sih guys, ini bukan lagi. Iya, dan itu apa ya? Kalau misalnya dibandingin sama minuman yogurt yang botolan gitu guys ya. Kalau yang ini tuh rasanya dia itu lebih strong di yogurtnya dan juga rasa buahnya itu benar-benar kerasa guys. Padahal kayak bayangin ya, dia itu menggunakan buah asli dan itu kalau kita minum itu rasa buahnya itu kerasa banget guys. Berarti kayak wah, dan ini nggak pakai perisai ya guys ya. Jadi ini real fruit gitu guys ya. Enak banget ya. Enak sih, enak. Mantap. Terus untuk teh tariknya sendiri, dia itu lebih ke arah manis gitu ya guys ya. Kadang itu ada yang teh tarik dia itu kan ke arah pahit gitu ya. Kalau yang ini lebih ke arah manis kayak gitu. Benar-benar, aku ya setuju sih. Jadi kayak teh tarik ini sendiri itu bener-bener apa ya, nggak manis banget. Dan rasanya kayak teh tarik itu bener-bener apa ya, rasa asli ini teh tarik itu keluar ada gitu guys. Makanannya enak, terus minumannya ya enak. Wah, mantep. Jadi Mr. Gohar Alinya sendiri ini bilang katanya di sini tuh dia sudah buka 6 tahun. Iya, 6 tahun. Dan kita baru tahu gitu kan, aduh. Kayak sedih banget ya, harusnya kita itu tahu lebih awal supaya bisa menikmati ini dan juga share ke teman-teman semua ya. Kalau di Surabaya itu ada kuliner yang seperti ini guys. Wow. Benar-benar wajib kalian coba guys. Jadi saatnya kita penghabisan guys. Nah guys, jadi kita udah selesai ya makan di Tandoori Corner ini ya, gila gendeng, wajib banget kalian cobain ya. Tadi menu yang menurutku enak itu ya, itu sing kambing ya, kambing masala, terus ayame itu chicken tandoori ini itu gila. Wajib beneran sungguhan. Kalau kalian datang ke sini itu wajib banget nyobain makanan itu guys. Minumannya itu yogurtnya itu ini gak kaleng-kaleng sungguh, wah enak banget nih. Ya guys, bahkan kalau misalnya mungkin aku pun sendiri makan kayak makanan seperti ini tuh mungkin ya nggak terlalu sering ya guys ya. Tapi kan dari beberapa kali makan itu, menurutku kalau di sini tuh ya dari segi rasa bumbunya, terus kayak rempah-rempahnya itu menurutku tuh paling pas dan enak sih guys ini guys. Jadi kayak dari segi bumbu itu oke, dan juga dari tekstur dagingnya, terus basmati rice-nya, terus kayak naan-nya semuanya guys itu kayak enak banget guys. Ya jadi bener-bener harus kalian coba guys makanan di sini guys. Nah jadi sekian video kita kali ini. Jangan lupa untuk saksikan terus video dari Cikindut setiap hari Minggu jam 7 malam. Dan jangan lupa pencet tombol like, subscribe, dan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan video kita selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, Cikindut. Bye-bye.